Memasuki sesi perdagangan ini, kita dapat melihat bahwa harga telah menembus tinggi hari sebelumnya. Harga mencoba membuat tertinggi yang lebih tinggi, namun mencetak yang lebih rendah. Secara umum, harga masih terikat dalam rentang. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menandai swing high sebelumnya dan swing low sebelumnya yang terjadi pada akhir sesi perdagangan kemarin. Sekarang seperti yang Anda lihat, harga baru saja mengambil level tertinggi kemarin. Garis merah solid ini di sini mengambil level tertinggi, membuat titik terendah yang lebih tinggi. Tetapi saya tidak ada di chart saat itu sekitar jam 6:30 di sini, 6:37. Jadi yang ingin saya lakukan adalah saya hanya ingin memasukkan upaya titik tertinggi ini sebagai breakout saya. Level atau resistensi saya yang tinggi dan dukungan yang rendah tetap sama. Contoh kurang sempurna hari ini, harga mencoba untuk menembus tinggi rendah kemarin, tetapi tetap dalam rentang, membuat rendah lebih tinggi lebih tinggi, lalu rendah lebih rendah di grafik, dan baru mulai tinggi lebih tinggi, rendah lebih tinggi. Jadi ini tidak sedang tren naik, tidak benar-benar tren bahwa ini masih menurut saya dalam rentang, tetapi tidak membuat tinggi baru, rendah baru. Jadi saya hanya menggunakan akal sehat membaca grafik dengan mempertimbangkan situasi kurang sempurna, tetapi harga dalam rentang tinggi rendah hari sebelumnya. Jadi hanya untuk menyoroti mengapa kita tidak menempatkan dalam kurang rentang, semua buku teks mengatakan identifikasi rentang, kurang rentang, tempatkan pembeli di atas pesanan jual di bawahnya, pergi, kembali lagi nanti di hari itu lihat apakah Anda menghasilkan uang. Itulah yang dikatakan buku teks deskripsi yang sangat longgar tentang bagaimana memperdagangkan rentang ini. Jadi saat grafik terbentang, jika Anda telah meletakkan pembeli di atas dan penjual di bawah, lihat apa yang terjadi. Harga akan membawa Anda ke pergerakan di atas rentang. Jadi Anda akan membeli dengan stop loss, biasanya di bawah rendahnya rentang semalam atau sejujurnya 50% dari rentang untuk memberi Anda ratio risiko imbalan 2:1. Jadi Anda akan dihentikan di 50%, hanya mengambil rendahnya rentang semalam. Beberapa orang juga memutuskan untuk mengadopsi strategi stop and reverse. Jadi jika posisi beli tidak berhasil, maka posisi jual harus berhasil. Jika tidak naik, itu pasti turun. Jadi Anda membeli dalam kurung rentang. Anda sekarang telah dihentikan dalam posisi jual. Dan sejujurnya jika Anda memiliki stop loss di 50% dari rentang, Anda akan dihentikan di sana. Harga kembali menembus rendah rentang. Siapapun yang belum short akan short lalu ambil tinggi lagi, sehingga siapapun yang short memiliki stop di atas tinggi rentang. Sekarang mereka dihentikan dan berpikir jika ini tidak turun maka naik. Sekarang mereka membeli, berhenti, membalikkan perdagangan dan ambil posisi long. Dan kemudian lihat apa yang terjadi, harga jatuh. Jadi kami punya satu upaya breakout ke sisi panjang, satu ke pendek. Tidak cukup berhasil, lain kali upaya breakout pendek lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan kemudian gerakan kelima akhirnya akan memberi Anda gerakan. Sekarang pada saat itu, setelah 5 perdagangan yang gagal berturut-turut, kebanyakan orang akan memutuskan untuk pergi dan melupakannya. Tapi seperti yang kami nantikan, pedagang yang bijaksana menunggu breakout pullback. Anda punya breakout, harga mundur, tidak memicu perdagangan. Breakout ke bawah, harga mundur, tidak memicu perdagangan. Breakout lain ke titik terendah baru, harga breakout, mundur, tidak memicu perdagangan. Breakout ke tinggi baru untuk hari itu. Harga breakout, mundur, tidak memicu perdagangan. Harga breakout bisa masuk pada kerangka waktu yang lebih rendah. Ada mundur pada grafik 15 menit. Harga breakout, mundur dan kemudian melonjak. Jadi dengan menunggu mundur, Anda telah menghindari 1, 2, 3, 4 kali percobaan breakout gagal atau salah hanya dengan tidak melakukan apa yang dikatakan buku teks. Dan buku teks mengatakan buat rentang. Jadi itu benar-benar kendala utama dari membuat rentang atau hanya secara harfiah menempatkan order beli dan jual di atas atau di bawah rentang saat Anda sudah mengidentifikasinya.
Dalam keadilan, ini adalah konto ekstrim yang biasanya Anda lihat ada satu atau dua upaya breakout yang gagal. Jadi bagaimana kita dapat menghadapinya sebagai pedagang individu ketika kita mencari setup breakout pullback? Mari kita gulir kembali waktu. Jadi pada yang pertama, mari kita lalui. Seolah-olah itu adalah waktu nyata. Jadi pada upaya breakout pertama, Anda mendapatkan breakout. Anda akan mencari pullback yang tidak memicu, kemudian menembus batas bawah. Jadi jika itu menembus batas atas, saya hanya akan menyesuaikan, memperhitungkan informasi baru, dan mencari upaya breakout kedua ke level tertinggi baru. Sekarang dengan memperluas lokasi rentang, saya berusaha mengidentifikasi di mana dukungan sejati dan resistensi sejati, breakout ke sisi bawah sekarang naik lagi, tidak memicu. Lagi terjadi breakout menuju level terendah baru, kemudian breakout naik ke harga tertinggi baru, jadi Anda mencari setup pullback breakout, yang satu ini tidak terpicu, kembali turun ke level terendah dalam rentang tersebut. Jadi sekali lagi kalau naik lagi saya akan mengambil breakout menuju harga tertinggi baru dan mengambil percobaan breakout kedua kali. Dan dalam kasus ini seperti yang kita tahu kita sudah pernah melihatnya, harga breakout, pullback ke sisi bawah, dan terus berlanjut dengan caranya yang ceria. Jadi jebakan yang harus dihindari dengan menggandeng rentang atau tidak menggandeng rentang lebih tepatnya adalah Anda akan menghindari banyak sekali perdagangan yang kalah dan sejauh yang saya ketahui, ini adalah cara tercepat untuk merusak. Tidak berarti bahwa penarikan keluar masuk breakout adalah, dan itu tidak berarti bahwa penarikan keluar masuk breakout tidak melihat bagian kerugian yang adil. Apa yang berarti adalah bahwa kita dapat menghindari jebakan konyol dari membatasi rentang, dan juga memberi kita peluang masuk dengan risiko yang berkurang ketika harga memberitahu kita bahwa itu membuat tertinggi yang lebih tinggi, terendah yang lebih tinggi, yang tren keluar dari pergerakan, atau membuat tertinggi yang lebih rendah, terendah yang lebih rendah yang turun pada penembusan ke bawah. Dan jika harga terus berada dalam keseimbangan rentang, kita akan berhasil menghindari banyak perdagangan yang merugi dengan tidak membatasi rentang. Demikianlah teman-teman, itulah setup breakout pullback dari rentang perdagangan semalam sesi Asia dan juga jebakan yang harus dihindari dengan tidak memasang batas pada rentang tersebut serta alasan utama mengapa saya menunggu pullback. Semoga kalian menikmatinya. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan hubungi saya di situs web saya. Terima kasih banyak dan saya akan berbicara dengan kalian segera.